katakanlah hadis-hadis misoginis ya, yang mungkin orang yang kayak kamu anggapnya itu misoginis kayak aku ya. Iya, kayak kamu misoginis kayak hadis-hadis yang bilang itu perempuan kurang akal dan kurang agama. Itu kan setahu aku hadis itu berbicara tentang berarti, aku yakin itu. Berarti kan terbalik ya kata. Jangan-jangan sekarang penghuni neraka banyaknya laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amamur Rahman Hamdani, MA ya. Harus calon dokter. DR kan. Dokter kandidat dokter. Sombong amat. Di konten Sambat Talk di channel apa? Smart Sambatologi Adventure. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Anissa Fitri Amalia. Iya. Yang panggilannya itu Mbak Riri ya? Iya, panggilannya Riri. MA sama DR-nya nggak usah, nggak apa-apa. Ini teman saya di satu kelas di program mahasiswa lanjut dokter UIN Sunan Kalijaga di Jakarta. Kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit sama Mbak Riri. Mungkin lebih mengenal sisi pribadinya Mbak Riri dulu kali ya, kayaknya. Boleh, bebas aja sih. Bebas aja ya. Iya. Tapi jangan yang susah ya. Ya nanti itu kan subjektif aja. Susah menurutmu kan belum tentu susah menurutku. Udah mulai ya ini. Maksudnya jangan yang sering ada di kolom chat kita harusnya. Emang kita pernah chat? Aku kesel ya macam-macam. Enggak sih, Riri yang kebanyakan chat aku. Jadi kalau gabut tuh chat aku jam 11 itu chat aku nanya aku chat coba? Itu gak dibalas. Nanya apa coba? Lupa aku apa sih? Solehah kan aku. Salawat ya? Salat apa sih? Nanya amalan. Oh iya, amalan. Malum lah ya, Kiai ditanya gitu ya. Kan aku menempatkan diri sesuai dengan posisinya. Kamu Kiai 24/7 kan. Mungkin langsung aja bisa dikenalin dulu Mbak Riri ini apa latar belakangnya apa gitu. Kalau mau jelasin tentang aku, yang jelas nama aku Riri dan aku lumayan punya ketertarikan di IIS karena beasiswa. Gak penting kayaknya. Gak penting. Ya sambil berjalan aja kalau gitu. Oh, mungkin ini ya Mbak Riri ya. Ketertarikan Mbak Riri kan biasanya sama isu-isu perempuan ya. Mungkin aku mau nanya sih tentang pandangan Mbak Riri ini terhadap gender gitu. Kesetaraan gender lah, atau gender secara umum. Itu bagaimana? Sebaiknya relasi antara laki-laki dan perempuan. Ngomongin gender ya? Tadi katanya berat-berat. Ya enggak, jawabnya tergantung aja. Gak selalu akan boleh keluh kesahmu, boleh apa, boleh terserah. Sebenarnya sih yang masih terus aku ingin sampaikan adalah gender itu nggak tentang laki-laki dan perempuan gitu kan. Tapi lebih tentang ability-nya aja. Dan aku juga kurang setuju atas glorifikasi yang bias ke salah satu pihak gitu. Walaupun aku sadar salah satu pihak ada yang harus diperjuangkan gitu. Mungkin lebih ke sana aja sih. Aku mungkin masih belajar juga karena masih baru baca tentang ini di 2 tahun belakangan gitu. Cuman yang pasti adalah aku setuju dengan beberapa narasi kesalingan yang sekarang banyak beredar dari Mubadalah dan dari teman-teman lainnya gitu. Ya relasi kesalingan dan memahami perempuan sebagai manusia yang utuh itu perlu karena banyak orang-orang yang masih miss tentang itu gitu. Mungkin kayak gitu sih. Pandangan Mbak Riri terhadap laki-laki dan perempuan tuh gimana sih? Maksudnya tuh apakah benar-benar bisa dipersamakan dalam segala hal antara laki-laki dan perempuan? Artinya laki-laki harus bisa gini, perempuan harus bisa gini. Perempuan bisa gini, laki-laki harus bisa gini. Masa gitu? Apakah kayak gitu pandangannya? Apa gimana? Ini sambil diskusi aja ya. Kalau santai aja. Iya, kalau menurut aku sih hal-hal kayak gitu itu berkaitan dengan akses sih. Akses dan hak. Ya menurutku hak-hak yang ada di kemanusiaan dan emang merupakan hak-hak inti harus ada di keduanya gitu. Tapi bagaimana penerapannya dan bagaimana
kedepannya itu akan ada diskusi-diskusi lagi atau bagaimana pertimbangan-pertimbangan dan negosiasi yang terjadi di dalamnya itu ya juga perlu gitu. Aku nggak menyatakan setara itu sama atau benar-benar harus pelak-pelakan perempuan harus A dan atau perempuan harus B, tapi bagaimana perjuangan ini adanya di sisi akses. Kalau menurut aku lebih kesana. Tapi aku bukan aktivis gender yang bahas kayak gitu, agak aneh. Ngomongin ringan-ringan aja deh. Ya, gini aja deh, aku nanya gini aja. Menurutmu sekarang tuh akses terhadap perempuan tuh udah oke nggak sih? Udah memenuhi syarat agar perempuan itu bisa setara dengan laki-laki nggak sih? Zaman sekarang nih ya. Kalau menurutku katakanlah memang aksesnya sudah baik gitu. Tapi bagaimana yang harus diupayakan adalah penanaman kesadaran di tiap laki-lakinya itu, karena percuma kalau aksesnya udah dibuka untuk perempuan tapi secara subjek cowok-cowoknya belum siap dengan itu gitu. Menurutku itu sih yang perlu diperhatiin. Maksudmu cowok-cowoknya belum siap tuh gimana? Contohnya misalnya, saya juga agak tersinggung nih sebagai cowok. Hanya saya merasa malah saya siap-siap aja gitu. Tapi kadang perempuannya yang nggak siap kalau menurutku malah. Kenapa jadi perempuan? Siapa tahu perempuannya nggak siap dikasih akses. Iya loh. Ada kan banyak juga kan perempuan nggak bisa di generalisir. Itu gimana menurutmu? Ya kalau menurutku saat misalnya ya perempuan ini disekolahkan sama orang tuanya dari kecil dia udah dapat akses pendidikan yang baik. Di pendidikan dia dapat akses ya, laki-laki boleh baca, dia boleh baca juga, laki-laki boleh meneliti, dia boleh meneliti juga gitu, semuanya udah oke. Tapi saat berumah tangga relasi ketimpangan ini malah justru ada. Berarti kan ada satu miss yang laki-laki ini yang mungkin yang nggak bisa kita lepaskan juga kan, seseorang itu lahir dari lingkungannya seperti apa gitu kan. Jadi mungkin ada lingkungan yang ngebentuk laki-laki ini sampai pada akhirnya di relasi yang intim gitu, relasi pernikahan justru laki-lakinya nggak memberikan ruang itu gitu. Jadi oke lah akses publiknya beberapa udah terpenuhi, tapi justru dalam relasi laki-lakinya masih belum siap, masih ada ketimpangan gitu. Kayak perempuan harus bisa yang handle domestik semuanya perempuan misalnya gitu kan, itu kan menurutku menjatuhkan laki-laki ya. Emang laki-laki selemah itu apa sampai nggak bisa ngebantu handle domestik gitu. Aku tuh bukannya membela perempuan banget, enggak, cuman ya itu kan hal-hal sepele yang menurutku bisa didiskusikan, dan kalau sampai ada laki-laki yang nggak bisa mendiskusikan itu tuh aneh juga kalau menurutku gitu. Aku nggak setuju sih, aku nggak setuju tuh kalau kamu bilang apakah laki-laki selemah itu nggak bisa bantu domestik gitu ya. Iya gimana? Justru kalau menurutku dalam subjektivitas laki-laki ya, kalau laki-laki itu membantu pekerjaan domestik itu menunjukkan kalau dia itu lemah. Kalau menurutku sih dari pandangan lingkungan dan sosial masyarakat yang ada, kita terima ini kan dalam konteks Indonesia kan masih yang patriarki lah katakanlah. Dan kamu sadar, sadarnya terbentuk karena kamu ada di lingkungan patriarkis gitu. Kenapa domestik harus lemah? Aku belum dapat sih domestik itu lemah, karena menurutku ya aku mendingan baca buku daripada masak. Aku lebih menikmati baca buku. Tiap perempuan beda, dan mungkin aku lebih menikmati baca buku daripada masak gitu. Kenapa kamu harus meremehkan domestik? Padahal menurutku ya itu hal berat yang harus didiskusikan, karena kan kebanyakan perempuan itu terbatas di situ gitu, menjadikan dirinya, menservankan dirinya gitu atas laki-laki. Padahal ya bukan berarti laki-lakinya kayak konsep melayani laki-laki dengan sepenuhnya itu aku nggak masalah sih, asalkan emang ada negosiasi. Tapi kalau sampai menjadikan perempuannya slave gitu, ya aku nggak setuju juga. Ya gitu ya. Mungkin gini ya, lanjut ke pembahasan enggak. Tadi kamu menyinggung tentang melayani laki-laki sepenuhnya itu nggak apa-apa ya. Itu kan kalau di tradisi kita ataupun juga di dogma agama itu kan juga sangat diajarkan gitu kan. Saya teringat hadis Nabi itu kan. Hadis Nabi kalau nggak salah itu riwayat Imam Ahmad gitu kan. Ketika gimana nih? Nabi gimana? Ketika Nabi ditanya itu siapa perempuan atau istri yang terbaik? Ayun nisa'i khair ya Rasulullah. Siapa perempuan yang terbaik? Terus Nabi itu menjawab gini, allazi tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar. Perempuan yang ketika dilihat oleh suaminya itu bisa membuat suaminya itu senang dan taat terhadap apa yang diperintahkan sama suaminya. Itu menurutmu gimana? Antara pergulatan tradisi dan dogma agama yang berkembang dengan
gerakan perempuan yang ingin mendobrak itu bagaimana? Oh, mungkin bukan mendobrak sih. Kalau mendobrak menurutku enggak juga, karena akan banyak perdebatan saat kita bilang mendobrak gitu. Cuman kalau tadi kamu bilang soal ketaatan, ya mungkin aku juga tidak sepenuhnya nggak setuju, karena menurutku aku akan taat saat memang aku mendapatkan suami yang benar-benar rasional dan emang bisa menempatkan aku sesuai dengan manusia seutuhnya. Yang aku khawatirkan adalah ketaatan ini lahir dari relasi atasan dan bawahan gitu. Jadi bukan relasi setara, jadi bukan relasi yang menguntungkan keduanya. Saat hubungan masih dengan negosiasi, menurutku itu masih nggak masalah. Dan aku pun mungkin aku belum menikah gitu. Aku pun mungkin nanti kalau menikah bakal beda lagi ya. Enggak, maksudku gini, aku akan bilang kayak gini karena aku belum menikah, nggak tahu ke depannya. Mungkin akan ke debat, tapi enggak. Dengan kata lain kamu mau bilang, siapa tahu kalau nikah aku bucin gitu ya? Iya, enggak juga. Enggak, kalau itu enggak, soalnya udah pasti bucin, bukan siapa tahu. Udah pasti bucin. Pengalaman kayaknya sih. Menurutku lebih ke sana sih, sama maksudnya lebih ke bagaimana ketaatan itu tuh bukan dijadikan suatu kesempatan ataupun peluang bagi laki-laki itu untuk menjadikan relasi itu tidak sehat gitu. Saat aku bilang laki-laki perempuan harus taat dengan laki-laki, ya laki-laki juga harus taat dong dengan perempuan. Masa relasinya akan buruk atau akan tidak seimbang saat hanya satu yang memaksakan. Menurutku harus ada negosiasi lah. Menurutku hubunganku ke depannya akan penuh dengan negosiasi sih apapun itu. Dan kalau emang pertimbangan yang dikasih sama suamiku rasional dan bisa aku terima, ya aku ya nggak masalah. Asalkan aku masih punya space untuk mendiskusikan itu gitu. Jangan sampai ketaatan ini bikin aku nggak ada space untuk itu. Mungkin taat bagaimana sesuai dengan hadis sama lebih paham, tapi aku yakin sih baginda Rasul sangat bijaksana dalam hal itu. Berarti kalau aku nanya, misalnya dalam proses negosiasi itu ada perempuan yang emang udah sepakat nih, ya udah aku di domestik aja, kamu yang di luar, nggak masalah. Aku nggak masalah. Maksudnya mungkin akan ada satu posisi di mana setelah perbincangan lama emang perempuan ini baiknya di domestik, kamu konsen di publik gitu. Tapi itu asal atas dasar komitmen yang memang mereka bentuk gitu. Jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa mereka nggak punya pilihan. Aku mungkin akan oke aja sama suamiku saat suamiku bilang domestik, saat memang suamiku bisa memberikan reasoning yang pas, bisa memberikan aku harus di domestik. Aku nggak sampai. Kamu masih bisa menerima lah ya. Iya nggak yang kayak aku nggak mau lah di domestik, nggak kayak gitu. Enggak. Aku sebenarnya. Berarti kamu kalau misalnya nanti di domestik nyuciin baju suamimu, masakin gitu, nggak masalah. Nggak masalah. Ya barang lebih baik. masih nyoba nego ya. Ya barang nego. Barang lebih baik dong. Aku termasuk mendorong. Maksud aku gini. Aku juga nggak masalah, dan aku juga nggak masalah saat mungkin nanti yang harus bekerja aku gitu. Ya aku juga nggak ada masalah dengan itu. Nggak yakin dah kayaknya. Nggak yakin dah. Misalnya gini, kamu yang kerja itu ya, suamimu di rumah di domestik. Iya. Kamu bisa menerima keadaan itu? Bisa. Yakin? Ya, dengan alasan apa? Ya, coba makanya kasih reason. Harus ada reasoning yang pas. Aku nggak tahu ke depannya akan gimana, tapi saat kondisinya menuntut seperti itu dan aku harus backup, aku juga nggak masalah. Menurutku pentingnya, aku nggak tahu ya, aku nggak mewakili perasaan semua perempuan pastinya. Tapi menurutku pentingnya negosiasi itu kayak gitu. Ada banyak hal yang perlu dinegosiasikan. Ya, siapa tahu dia freelance yang di rumah ngetik-ngetik doang atau gimana, ya itu nggak masalah juga. Aku juga nggak harus dia yang, maksudnya dia mau bantu domestik pun nggak masalah. Dia gini aja deh, jangan yang nggak bekerja. Pasti kan laki-laki punya insting buat bekerja, cari nafkah. Ya aku percaya, tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab. Perempuan juga punya, by the way. Misal. Laki-laki doang. Masalahnya gini deh, ini kan mungkin pengalaman dan pengetahuan juga ya. Kalau di dogma agama itu kan, ada katakanlah hadis-hadis misoginis ya, yang mungkin orang yang kayak kamu anggapnya itu misoginis kayak aku ya. Iya, kayak kamu misoginis, kayak hadis-hadis yang bilang itu perempuan kurang akal dan kurang agama. Itu kan setahu aku hadis itu berbicara tentang kurang akal dan kurang agama itu karena dia haid, karena dia nifas, terus saksinya itu dia 2,
dibanding dengan satu laki-laki. Nah, di hadis itu tuh ada Nabi itu cerita pernah ke neraka itu kan. Ternyata penghuni neraka itu kebanyakan tuh perempuan. Ketika Laki-laki ditanya banyak sama juga. sahabat, enggak dia di situ, Riri, dia di situ, dia di situ. Perempuan. Terus sama sahabat ditanya, kok kenapa Nabi kok yang banyak penghuni neraka itu perempuan? Nabi itu jawab, karena perempuan itu suka mengumpat gitu, dan juga tidak berterima kasih atas pemberian, atas jeripayah suami terhadap istrinya itu. Terus sepengetahuanku yang kayak gitu, dan yang terjadi di masyarakat itu banyak yang kayak gitu. Mana aku kebetulan ngaji sama Gus Mus itu kan ada di situ. Langsung Gus Mus itu jelasin, ya memang kebanyakan relasi antara laki-laki dan perempuan atau suami istri itu kayak gitu. Saya pernah disoanin sama suami istri lah ya, mau mengadu. Istrinya tuh ngomong aja. Setelah laki-laki itu mau ngomong sama Gus Mus itu, dibentak sama perempuan, sama istrinya. Kamu diem aja, gak usah ngomong-ngomong. Nah itu menurutku sekarang tuh malah terbalik. Yang menguasai dunia itu perempuan. Bener, yang menguasai dunia itu laki-laki. Tapi laki-laki itu dikuasai perempuan, Riri. Gak bisa. Berarti, Aku yakin itu. berarti kan terbalik ya kata kamu. Jangan-jangan Iya. sekarang penghuni neraka banyaknya laki-laki. Nggak gitu, Enggak. logikanya kayak Eh, gitu. Aku nggak berkapasitas untuk mengomentari hadis-hadis itu karena mungkin menurut aku Ya. aku butuh banyak lebih ya dengan hadis itu. Gak butuh kapasitas aja sih, menurutmu aja. Istafti kolbak, menurut hatimu aja. Menurutku hadis itu bisa aja disandarkan untuk laki-laki atau perempuan ya. Karena mungkin waktu itu peran domestik didominasi oleh perempuan dan laki-laki yang bekerja gitu. Yeah. Jadi yang zolim kelihatannya perempuannya ini zolim, nggak bersyukur ataupun nggak menyenangkan, sering ngomongin gitu. Buktinya sekarang saat kamu bilang banyak perempuan yang seperti itu gitu, ya kita juga harus buka mata bahwa ya juga ada laki-laki yang kayak gitu. Aku pengen bilang bahwa ada satu nilai yang harus kita junjung tinggi dari kemanusiaan itu, dan kita nggak bisa mengatasnamakan perempuan atau laki-laki karena di dunia yang sekarang yang kamu bilang udah banyak yang berubah, perempuannya justru to the point depan gusmus bisa bentak suaminya gitu kan. Udah banyak banget pergeseran yang memungkinkan perilaku itu ya juga menurutku udah banyak contoh juga yang dilakukan oleh laki-laki juga gitu. Maksudnya kita nggak bisa mematokkan itu untuk menjadikan suatu alasan untuk menyalahkan atau merendahkan laki-laki atau perempuan gitu. Kalau emang wujud wanti-wanti menurutku ya laki-laki pun harus diwanti-wanti juga, jangan sampai seperti itu gitu. Harus diingatkan juga jangan sampai kayak gitu. Berarti kan laki-laki juga saat perempuan mengumpat adalah salah dan perempuan tidak bersyukur adalah salah, ya laki-laki mengumpat dan laki-laki tidak bersyukur juga salah gitu. Iya, masalahnya aku itu sering terjadi justru kalau memahami sesuatu itu bukan mafhum muwafaqahnya, malah justru mafhum mukhalafahnya kalau istilah fikih itu ya. Iya, ini Aku tuh selalu agak-agak Takut pencitraan itu. Iya, makanya dari ujian Ternyata kan. aku menemukan kayak gitu. Misalnya katanya di patriarki itu yang mendominasi itu laki-laki. Aku enggak, aku berpikir sebaliknya, mafhum mukhalafahnya. Justru kalau di sistem patriarki itu yang menguasai laki-laki itu justru perempuannya. Harus gini. Ketika laki-laki itu enggak memenuhi misalnya cukup buat gaji misalnya 3 juta, cukup buat sebulan. Itu kadang si perempuan masih ngomel, masih gini. Ya, Merasa siapa tahu- terus ada siapa tekanan tahu gitu loh. Gaji 3 juta, anak 5, SPP-nya 3 Enggak, juta. enggak. Gitu kan enggak bertanggung jawab juga. Betul kita juga harus melihat lingkungannya Ya, itu lingkungan, seperti enggak. apa gitu. Enggak, yang aku tahu Lapangannya itu itu seperti apa? Siapa tahu 3 juta itu Ya. kurang.